Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Cipta Saputra dari kelas 11 TJA 1 ingin menjelaskan tentang proposal bisnis saya yaitu dengan judul Eponik. Latar belakang dari usaha Eponik adalah hidroponik adalah metode budidaya tanaman yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara sebagai tanaman. Metode hidroponik sangat jarang digunakan oleh masyarakat disebabkan oleh rumitnya proses instalasi pemasangan hidroponik. Seiring berjalannya waktu, pemenuhan kebutuhan sayuran akan terus ada seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan kebutuhan pangan. Menurut kami, eh, untuk mengatasi masalah dengan maraknya jumlah penduduk, hidroponik menawarkan solusi yaitu menyediakan jasa berupa pemasangan hidroponik, konsultasi seputar hidroponik dengan ahlinya, dan dapat menjual kembali hasil tanaman hidroponik. Harapan didirikan perusahaan hidroponik adalah agar dapat mengurangi permasalahan lahan pertanian yang ada di Indonesia, mensejahterakan masyarakat, dan menumbuhkan minat masyarakat dalam budidaya tanaman hidroponik. Visi dan misi perusahaan yang pertama, visi yaitu menjadi penyedia produk sayuran hidroponik berkualitas tinggi dan terpercaya bagi konsumen. Misi perusahaan yaitu memberikan solusi terbaik bagi peningkatan kualitas sayuran hidroponik. Yang kedua, menjaga kualitas dan keamanan produk melalui proses penyelenggaraan dan pengawasan yang ketat. Juga memberikan layanan terbaik dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat, berinovasi, dan meningkatkan efisiensi dalam produksi untuk menjaga daya saing. Yang kelima, mengembangkan sayuran hidroponik secara berkelanjutan untuk memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang. Tujuan usaha dari Eponik tersendiri yaitu ada tiga, yaitu tujuan jangka pendek, yaitu 2 tahun. Yang pertama, yang mengenalkan Eponik pada warga Sidoarjo dan Surabaya. Yang kedua, bekerja sama dengan pemasok bibit di wilayah Sidoarjo. Dan yang ketiga adalah membuka lowongan pekerjaan sebagai instalasi hidroponik. Yang kedua yaitu tujuan jangka menengah, yaitu 3 tahun. Yang pertama, memperluas ekspansi hingga Provinsi Jawa Timur, bekerja sama dengan pemasukan bibit Jawa Timur, dan mengembangkan sumber daya manusia dan mengikuti pelatihan dan membuat marketplace. Dan tujuan selanjutnya itu tujuan jangka panjang yaitu 5 tahun. Yang pertama, memperluas ekspansi hingga seluruh Pulau Jawa, bekerja sama dengan seluruh pemasok bibit Pulau Jawa, memperluas hingga Sumatera, mencapai target konsumen di marketplace banyak 50 user per bulannya, berkolaborasi dengan brand ambassador. Yang ke selanjutnya itu di poin 1.4, pertama ada target user. Sini dibagi menjadi dua, yaitu demografik dan psikografik. Yang pertama, berdasarkan umur. Eponik sendiri tertuju untuk kalangan remaja hingga dewasa, personalitas inovatif yang tertarik mencoba hal-hal baru dan penyuka tantangan dan peduli kesehatan. Yang kedua, ada gender, diperuntukkan untuk semua yaitu wanita dan pria. Dan untuk value, yaitu konsumen yang bekerja di bidang pertanian atau ibu-ibu yang ingin memulai berkarir di bidang hidroponik. Yang ketiga, location, wilayah yang mencakup perkotaan dan perdesaan yang ingin lahan pertanian. Dan attitude dari konsumen itu sendiri yaitu konsumen yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan, konsumen yang memperhatikan nilai gizi dan kesehatan makanan. Yaitu yang selanjutnya adalah employment status, yaitu jabatan ya kira-kira yang ingin menggunakan jasa kami yaitu petani, ibu, rumah tangga. Dan minat dari konsumen yaitu menginginkan kehidupan lingkungan yang bersih dan konsumen yang memprioritaskan kesehatan gizi dan nutrisi. Pendidikan, ya ini untuk semua kalangan pendidikan dengan lifestyle konsumen yang menginginkan gaya hidup sehat, bercinta, dan cinta kuliner. Yang poin 1.5 yaitu analisa pesaing, eh, yang menjadi pertama fitur menawarkan jasa menjual sayuran. Di pesaing kami ada sayur box dan becal sama-sama memiliki fitur ini. Yang kedua adalah menawarkan jasa pemasangan hidroponik, di mana Eponik memiliki fitur ini, sedangkan sayur box dan becal tidak memilikinya. Yang ketiga, konsultasi seputar tanaman sayur-sayuran. Eponik menyediakan konsultasi seputar tanaman dan sayuran, sedangkan sayur box dan becer tidak memilikinya. Yang keempat, terdapat influencer yang mempromosikan aplikasi. Di sini Eponik tidak memiliki influencer yang dapat mempromosikan aplikasi ini.
sedangkan sayur box memilikinya dan pizza tidak memilikinya. Yang selanjutnya yaitu memiliki marketplace. Semuanya antara Eponic, Sayur dan Bejer sama-sama memiliki marketplace tersendiri. Lanjut ke bab 2 yaitu aspek perancangan dan pemasaran bisnis. Di bab pertama 2.1 gambaran umum pasar. Pertama ada segmenting. Segmenting adalah segmentasi. Eponic adalah seluruh lapisan masyarakat dengan rata-rata usia pengguna adalah 18 tahun ke atas. Segmentasi pasar dari Eponic ini adalah masyarakat yang ingin menanam tanaman di rumah dengan kendala keterbatasan lahan dan menginginkan gaya hidup sehat dengan memperhatikan faktor pengguna. Eponic mempunyai fungsi utama untuk memperkenalkan hidroponik di bidang pertanian. Yang kedua yaitu targeting. Untuk tahun 2023, target lokasi di wilayah Sidoarjo itu memiliki target user sebanyak 20 user dan target mitra sebanyak 10 mitra dengan target transaksi 15 transaksi per hari. Untuk di tahun 2025, memperluas ekspansi lagi di wilayah Sidoarjo dan Surabaya dengan target user sebanyak 40 user dan target mitra 25 mitra dengan target transaksi 35 transaksi per hari. Untuk 2028, memperluas ekspansi hingga ke seluruh Jawa Timur dengan target user 80 user dan target mitra sebanyak 50 mitra dan target transaksi 55 transaksi per hari. Untuk di tahun 2030, memperluas ekspansi hingga ke Pulau Sumatera dengan target 200 user, 150 mitra, dan 150 transaksi per hari. Selanjutnya, poin positioning. Eponic menawarkan berbagai jenis sayuran Eponic yang dapat ditanam di ruangan seperti di balkon atau teras rumah. Eponic menyediakan peralatan hidroponik lengkap dan mudah digunakan sehingga konsumen dapat menanam sendiri sayuran hidroponik di rumah. Eponic juga menawarkan harga yang terjangkau untuk produk hidroponik dan peralatan hidroponiknya, serta memberikan garansi untuk kualitas produknya. Selain itu, Eponic juga memberikan edukasi dan dukungan untuk konsumen dalam menanam sayuran hidroponik melalui website dan aplikasi khusus. Yang sebuah kedua yaitu strategi penjualan dan pemasaran, dikenal sebagai 4P kalau tidak salah, yaitu yang pertama produk. Eponic adalah perusahaan hidroponik yang memproduksi sayuran hidroponik berkualitas tinggi seperti selada, bayam, dan kangkung. Produk-produk Eponic ditanam tanpa menggunakan pestisida dan bahan kimia berbahaya, sehingga aman dikonsumsi dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Yang kedua adalah price harga. Eponic menetapkan harga yang bersaing dengan produk sejenis di pasar, namun tetap memberikan nilai tambah yang membedakan produk mereka dari pesaing. Misalnya contoh selada hidroponik Eponic. Hidroponik farm memiliki rasa yang lebih segar dan renyah dibanding selada hidroponik yang dijual di pasar tradisional. Yang ketiga ada tempat. Eponic menjual produknya secara langsung di toko-toko dan pasar tradisional di sekitar daerah Sidoarjo dan akan terus menyebar hingga ke beberapa daerah. Dan juga Eponic menjual produknya melalui platform online seperti website dan media sosial. Produk-produk Eponic didistribusikan dengan efisien dan aman ke tempat-tempat penjualan dan atau konsumen. Yang keempat ada promotion. Eponic memiliki beberapa metode promosi untuk memperkenalkan produk dan merek mereka ke pasar. Eponic juga bekerja sama dengan influencer dan komunitas hidroponik sosial, mengadakan event atau acara promosi di toko-toko dan pasar tradisional, serta memasang iklan di media sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk dan merek Eponic, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen. Yang kedua yaitu 2.3 dalam mitra usaha. Nah, mitra usaha dari perusahaan Eponic sendiri ada yang pertama yaitu supplier benih dan bibit. Bisnis hidroponik membutuhkan benih dan bibit berkualitas untuk menghasilkan produk yang baik. Maka Eponic bekerja sama dengan supplier benih dan bibit hidroponik yang dapat menyediakan jenis tanaman yang sesuai dengan kualitas akan sangat membantu. Yang kedua ada toko bahan organik. Bisnis hidroponik yang menghasilkan produk organik dapat menjadi kerjasama dengan toko bahan organik untuk memasarkan produk mereka. Toko bahan organik dapat membantu mengedukasi konsumen tentang manfaat produk organik dan mengenalkan produk hidroponik tersebut. Toko pertanian dan peternakan. Selanjutnya yaitu toko pertanian dan peternakan yang menyediakan perlengkapan pertanian seperti pupuk, pestisida organik, dan alat tanam. Dapat bekerja sama dengan Eponic untuk menyediakan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi.
Yang keempat ada restoran dan hotel. Restoran dan hotel yang menyediakan makanan organik atau hidangan sehat dapat juga menjadi mitra usaha dari bisnis hidroponik. Yang kelima, pemerintah daerah dan lembaga terkait. Pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti Dinas Pertanian atau lembaga penelitian dapat bekerjasama dengan Eponik dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan pengembangan teknologi pertanian yang lebih baik. Ketiga yaitu aspek organisasi. Struktur organisasi dari perusahaan Eponik yang pertama adalah CEO, diisi oleh Muhammad Rizky Cipta Saputra, dengan memiliki tugas mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan perkembangan produk baru dalam industri hidroponik. Dan kedua adalah Chief Teknologi, kalau tidak salah saya lupa, mencari peluang untuk memperkenalkan teknologi baru dalam produksi dan operasi bisnis hidroponik. Yang ketiga ada Chief Marketing, yang menjalin kerjasama dengan mitra dan influencer untuk meningkatkan visibilitas merek. Yang kedua CFO yaitu Thomas Yaldiansyah, mengelola risiko keuangan perusahaan dan memastikan kepatuhan dengan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Yang kedua ada kegiatan operasional dan jadwal pelaksanaan. Untuk kegiatan yang pertama, membuat rencana bisnis yang jelas. Dua, mencari sumber daya manusia yang kompeten. Tiga, mempersiapkan lokasi untuk operasional bisnis hidroponik. Keempat, untuk menentukan membuat anggaran biaya untuk biaya operasional. Itu dilakukan pada bulan pertama. Untuk bulan kedua, yaitu membuat perencanaan produksi dan penjadwalan. Yang keenam, melakukan survei pasar. Yang ketujuh, menentukan harga jual produk hidroponik dilakukan pada bulan kedua. Yang akan dilakukan dalam bulan ketiga yaitu mempersiapkan tim produksi dan menentukan peran masing-masing anggota. Yang ketiga, mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produksi. Selanjutnya, mengembangkan strategi pemasaran untuk produk hidroponik dan membuat rencana promosi untuk menarik pelanggan baru. Untuk di bulan keempat, yaitu melakukan uji coba produksi dan menguji kualitas produk hidroponik sebelum diluncurkan ke pasar. Yang kedua, mengatur jadwal pengiriman dan distribusi produk ke pelanggan sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga, membuat laporan keuangan dan analisa kerja bisnis untuk memantau kesehatan keuangan bisnis hidroponik. Bab keempat yaitu aspek produksi. 4.1 produk. Eponik adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dengan memberikan jasa berupa pemasaran hidroponik, konsultasi putar hidroponik dengan ahlinya, dan dapat menjual kembali hasil tanaman hidroponik. Eponik memproduksi sayuran hidroponik berkualitas tinggi seperti selada, bayam, dan kangkung. Produk-produk eponik ditanam tanpa menggunakan pestisida dan bahan kimia berbahaya, sehingga aman dikonsumsi dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Untuk yang kedua yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu tahap pertama adalah persiapan bibit. Tahap pertama adalah proses produksi adalah persiapan bibit tanaman. Bibit dapat diperoleh dari pemilihan atau penghasilan sendiri melalui teknik pebanyakan tanaman seperti stek atau penaburan ini. Yang kedua, bibit harus dipilih dengan cermat, memperhatikan kualitas dan kecocokan dengan sistem hidroponik yang digunakan. Yang ketiga, bibit kemudian ditanam atau ditempatkan pada wadah yang sesuai, seperti kaset bibit atau profil untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada proses persiapan media tanaman. Media tanam dalam hidroponik berfungsi sebagai tempat menjaga akar tanaman untuk tumbuh dan mendapatkan nutrisi. Beberapa jenis media tanam yang umum digunakan di antara lain adalah rock wool, kedua kokopit, vermiculit, pasir, kerikil, atau perlite. Yang ketiga, media tanam harus dipersiapkan dengan benar sebelum ditanamkan. Bibit ini melibatkan pengeringan, pencucian, sterilisasi, dan pengaturan pH yang sesuai. Yang ketiga, pada bagian penyediaan nutrisi. Dalam sistem hidroponik, tanaman mendapatkan nutrisi mereka melalui larutan nutrisi yang diberikan secara teratur. Nutrisi hidroponik mengandung campuran unsur hara yang diperlukan oleh tanaman seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan elemen mikro lainnya. Selanjutnya, penyediaan nutrisi harus dilakukan dengan hati-hati mengikuti rekomendasi dosis dan perbandingan yang tepat untuk setiap tahap pertumbuhan tanaman. Yang selanjutnya adalah tahap penggunaan alat bantu. Sistem hidroponik memanfaatkan berbagai alat bantu untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang optimal bagi tanaman. Beberapa alat bantu yang umum digunakan meliputi sistem hidroponik seperti sistem rakit apung, sistem sumbu, sistem tetes, sistem NFT, atau sistem aeroponik. Alat bantu lainnya termasuk pompa air, sensor, dan kontrol seperti
sensor suhu, kelembapan, cahaya, pH, dan nutrisi tanah. Kemudian ada lampu tumbuh atau grow light, sistem irigasi, serta alat pemangkas dan pemeliharaan. Bahan baku dan alat bantu. Bahan baku di sini sendiri terdiri dari tanaman, kedua media tanam, yaitu rock wool, kokopit, vermiculit, pasir, kerikil, dan perlit. Yang ketiga ada nutrisi hidroponik. Sedangkan alat bantunya terdapat pompa air, sistem hidroponik sendiri yaitu yang pertama sistem paket apung atau raft system, kedua sistem sumbu atau wick system, yang ketiga ada sistem tetes drip system, yang keempat adalah sistem energi nutrien film teknik, yang kelima ada sistem aeroponik, kemudian yang ketiga adalah lampu tumbuh atau grow light, dan yang keempat adalah sensor dan kontrol seperti sensor suhu, sensor kelembapan, sensor cahaya, sensor pH, dan sensor nutrisi tanah. Yang kelima ada sistem irigasi, yaitu pipa-pipa, selang-selang, sprinkler, sistem test irrigation. Kemudian ada alat pemangkas dan alat pemeliharaan, seperti gunting, pisau, dan alat pemeliharaan lainnya. Masuk ke bab 5, yaitu aspek keuangan. Yang sifat kali ini ada 5.1, strategi sumber pendanaan usaha. Strategi sumber pendanaan usaha yang pertama di perusahaan itu Eponik adalah dengan modal sendiri menggunakan tabungan pribadi sebesar 100 juta rupiah dan aset pribadi sebesar 50 juta rupiah. Kemudian yang kedua, melalui pinjaman bank, yaitu pinjaman modal kerja sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua ada pinjaman investasi sebesar 300 juta rupiah dari bank. Kedua, 5.2 yaitu modal usaha. Modal awal dari bibit tanaman berjumlah 100 dengan harga satuan 20.000 per satu barangnya, yaitu dengan total tinggal semua dijumlahkan yaitu 2 juta. Peralatan hidroponik dengan jumlah 25 dengan harga satuan 500.000 di total menjadi 12.500.000. Media tanam yang sudah lengkap ada rock wool, kokopit seperti yang lain dan seperti tadi berjumlah 100 unit dengan harga satuan 30.000 per satu unit dan jumlah menjadi 3 juta rupiah. Yang selanjutnya ada sistem irigasi yang berjumlah 25 unit dengan harga satuan 300.000 dan totalnya adalah 7.500.000 rupiah. Yang selanjutnya sensor dan pengontrol berjumlah 25 unit dengan harga satuan 3 juta dan di total harganya 75 juta rupiah. Total semua modal awal dari bibit tanaman, peralatan hidroponik, media tanam, dan sistem irigasi dan sistem pengontrol adalah 100 juta rupiah. Kemudian masuk ke modal operasional. Pertama seperti sewa kantor, yaitu 20 juta, gaji karyawan sebanyak 30 orang antara 190 juta, totalnya itu harga satuannya 405 juta, biaya pemasaran 300.000, biaya pelatihan 500.000, biaya administrasi 3 juta, biaya transportasi 5 juta, dan total 174.300.000. Kemudian untuk proyeksi keuangan, target permasukan biaya instalasi untuk tahun 2023 dengan target user 20, harga instalasi adalah 20 juta pada total 2 tahun, yaitu 400 juta rupiah. Selanjutnya 2025 20 juta tetap dengan total 2 tahun 800 juta rupiah. 2027 60 user total 1.200.000 juta rupiah. Dan 2029 naik 80 user dengan total 1.600.000 juta rupiah. Dan kemudian di tahun 2021 mencapai 100 user dengan total 2 miliar rupiah. Dan total keseluruhan dari target pemasukan instalasi yaitu 6 miliar rupiah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang mengenakan. Saya Muhammad Rizky Saputra mengucapkan undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.